Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam metode daring ya, di pertemuan yang keempat ya. Dan mudah-mudahan walaupun masih dalam metode daring, Allah kuatkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena itu kita sadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas tentang jual beli ya. Ini salah satu fikih muamalah ya. Nah, sebelum kita bahas tentang jual beli, pasti kalian itu dalam keseharian itu pasti sudah melaksanakan proses jual beli. Namun tapi secara tidak sadar banyak yang belum memahami itu apa yang dimaksud dengan jual beli yang telah diatur oleh fikih ya. Nah, sekarang kita bahas jual beli itu dari segi bahasa ya. Jual beli secara bahasa itu adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi jual beli itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah, itu adalah jual beli secara bahasa. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi istilah itu adalah jual beli itu adalah kegiatan yang tukar menukar suatu barang dengan uang atau barang dengan barang. Tetapi harus diperhatikan juga syarat dan rukunnya. Itu adalah jual beli ya. Nah, hukum jual beli ya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh ya. Jual beli diperbolehkan ya. Apa dalilnya? Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah katakan, wa ahallallahu bai'a wa harramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas bahwa kegiatan jual beli itu adalah boleh, halal untuk dilakukan ya, kecuali riba ya. Proses riba apa nanti riba kita bahas, nanti ada pembahasan tertentu. Kita sekarang fokus kepada jual beli saja dulu. Nah, syarat jual beli ya, syaratnya yang pertama adalah berakal ya. Seorang yang bertransaksi harus
balik dan berkemampuan dalam mengatur keuangan, ya. Jangan asal beli sesuatu, harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan. Yang kedua adalah mengetahui, tahu, ya. Yang ketiga adalah kehendak sendiri, bukan paksaan, ya. Beli sesuatu barang bukan paksaan. Contohnya orang kita mau ngebeli, terus kita tawar. Nah, sudah kita tawar, ternyata tidak ada kecocokan, nggak jadi, nggak apa-apa. Karena nanti kita bahas tentang hiar, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ada orang yang udah kita beli, udah kita tawar, tidak mencapai kesepakatan, ada juga penjual kan, beli, harus beli, udah tawar menawar, kesini tapi nggak beli. Nah, akhirnya kita ngebeli. Nah, ngebelinya itu karena terpaksa, nggak boleh, ya. Harus kehendak sendiri. Terus selanjutnya adalah suci barangnya, ya, nggak mengandung najis, ya. Barangnya harus suci, ya. Selanjutnya barangnya bermanfaat. Apa yang kita beli itu harus bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Yang penting bermanfaat aja, ya. Masa kita beli sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk apa, ya? Harus bermanfaat untuk kita ataupun orang-orang yang di sekeliling kita. Selanjutnya barang sudah dimiliki, ya. Barangnya sudah dimiliki itu maksudnya yang ngejual itu milik dia, bukan milik orang lain, atau milik bosnya lah gitu misalnya, diperjualbelikan kepada orang. Selanjutnya adalah ijab dan qabul. Transaksi halus saling berhubungan antara si pemilik atau si penjual dengan si pembeli, ya. Harus ijab qabul, bukan cuma nikah doang ijab qabul. Jual beli pun harus ijab qabul. Contohnya seperti ini, saya jual buku ini dengan harga 50.000 rupiah. Nah, itu ijabnya tuh si pembeli. Qabul orang siapa sih si penjual? Yang pembeli ngomong, saya beli buku ini dengan harga 50.000. Nah, udah sah tuh jual belinya. Nah, itu, ya. Nah, selanjutnya barang dapat diserah terimakan. Barangnya sudah diserah terimakan. Maaf itu slide-nya agak ngaco, ya. Barang sudah, ketika sudah diijab, dikabul, maka diserah terimakan barangnya. Paham sampai sini? Selanjutnya kita bahas tentang rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah adanya si penjual dan si pembeli atau pihak yang bertransaksi. Nah, pihak yang bertransaksi itu ada dua, si penjual dan si pembeli. Terus yang kedua apa? Barangnya, ya, ada atau jasa. Nah, itu, ya. Selanjutnya adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari, jadi serah terima adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual, ya. Namun sebelum itu ada lagi apa? Harganya, kesepakatan nilai tukarnya, ya. Nah, itu adalah rukun jual beli. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Jangan sampai jual beli yang kita laksanakan selama ini jauh dari tuntunan Islam, ya. Ini harus kita pelajari, ya, sehingga apa yang kita lakukan selama hidup kita ini untuk bernilai ibadah.
Jangan cuma hidup cari keduniawian tanpa kita jalani dengan keagamaan. Gak boleh jadi orang sekuler, ya, memisahkan kehidupan antara dunia dan agama. Justru dalam menjalankan kehidupan dunia harus dituntun dengan kehidupan beragama, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang ketika lakukan di alam dunia ini bernilai ibadah dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.